Oke, sekarang kita masuk ke blok diagram. Jadi blok diagram itu adalah hubungan antara input dan output dari suatu sistem dan digambarkan dengan sebuah blok. Jadi di dalam blok itu mengandung fungsi transfer. Nah, jadi blok diagram itu juga dikatakan sebagai technical drawing atau standard drawing untuk suatu control system. Dan blok diagram itu merepresentasikan similarity berbagai tipe sistem kontrol yang dapat dipelajari. Jadi untuk menggambar blok diagram itu sama seperti sebelumnya, yakni ada input, ada plan, dan ada YS output. Nah, kalau kita buat fungsi transfernya, input sama output itu jadi YS per US itu sama dengan plan-nya atau GS. Kemudian blok diagram itu ada beberapa tipe. Yang pertama adalah blok diagram tipe tertutup atau blok diagram ideal atau blok diagram feedback system. Ya, jadi seperti contoh berikut. Jadi kita punya input RS atau referensi sinyal, kemudian ada titik penjumlahan atau pengurangan, kemudian ada error sinyal, kemudian ada plan-nya, ada output YS. Kemudian dari YS ini akan dikembalikan lagi untuk ke input melewati plan HS yang menghasilkan feedback sinyal BS. Ya, jadi nanti sinyal error di sini didapat dari nilai RS dikurangi nilai BS. Jadi nilai referensinya dikurangi dengan feedback sinyal. Kemudian ada yang namanya blok diagram terbuka atau open loop system. Jadi open loop system ini tidak ada feedbacknya. Jadi HS-nya yang di sistem tertutup itu, ya, jadi di open loop tidak punya sinyal feedbacknya. Sehingga untuk mencari persamaan fungsi transfernya, untuk feed forward fungsi transfer atau FFTF itu adalah YS per E itu sama dengan GS. Kemudian kalau untuk open loop transfer fungsi, jadi B per E itu BS per ES itu sama dengan GS dikali HS. Nah, untuk closed loop transfer fungsi itu adalah R dikali YS per ES itu sama dengan GS per 1 ditambah GS HS. Nah, hubungannya input dan output dari blok diagram ini itu adalah kita bisa lihat nilai YS itu adalah hasil perkalian dari GS dikali ES. Kemudian nilai ES itu adalah RS dikurangi BS. Dan nilai BS itu sendiri adalah nilai HS dikali YS. Sehingga kalau kita substitusi masing-masing elemennya, nilai YS itu akan menjadi GS dikalikan dengan RS dikurang HS, kemudian dikalikan dengan YS. Jadi kalau kita kalikan ke dalam, itu akan menjadi YS ditambah dengan GS HS YS sama dengan GS RS. Jadi yang YS tambah GS HS YS ini kalau kita sederhanakan lagi itu akan menjadi 1 ditambah GS HS dikali YS itu sama dengan GS RS. Nah, ini kalau kita geser YS-nya, itu kan persamaan menjadi GS per 1 ditambah GS HS dikali RS. Nah, kalau blok diagram sistem dengan ada gangguannya, jadi seperti ini. Jadi di tengah-tengah antara G1 dan G2, seperti gambar berikut, itu akan ada disturbance dari luarnya. Jadi jika dalam satu sistem terdapat dua input, ada reference input dan gangguan, maka tiap input dapat diperlakukan independen. Output yang berkorespondensi pada tiap input dapat dijumlahkan untuk menentukan output keseluruhan sistem. Jadi ini kalau untuk pengerjaannya bisa dibagi dua. Jadi yang di sebelah setelah U2, kemudian yang satunya sampai U1 saja, seperti itu. Nah, untuk mencari respon YS terhadap gangguan DS itu adalah kita anggap nilainya itu YDS per D. Kan kita mau mengetahui respon terhadap gangguan D dulu. Nah, itu adalah
pakai yang closed loop tadi. Jadi closed loop tadi berarti nilainya adalah G2 per 1 ditambah G1 kali G2 kali HS. Ya, karena ini closed loop system. Kemudian untuk respon YS terhadap HS, karena ini dari YS ujung output menuju input RS, itu adalah semua plan-nya masuk. Jadi sehingga persamaannya menjadi G1S kali G2 itu per 1 tambah G1 G2 HS. Nah, jadi total responnya itu bisa kita jumlahkan respon YD terhadap DS sama YS terhadap RS, sehingga didapat persamaannya menjadi YS itu adalah YRS ditambah YDS itu sama dengan G2S per 1 tambah G1 G2 HS dikalikan G1 RS ditambah DS, karena persamaan yang ini berdua kita jumlahkan seperti itu. Untuk penjumlahannya sama, kita harus menyamakan penyebutnya, sama seperti perkalian dan penjumlahan bilangan pecahan. Ya, jadi kan kita harus samakan penyebutnya dulu. Kalau penyebutnya sama, bisa langsung kita jumlahkan. Nah, kalau penyebutnya berbeda, ya harus kita selesaikan dulu penyebutnya sampai penyebutnya itu sama, atau denominatornya itu sama. Kemudian dalam blok diagram itu ada yang namanya blok diagram seri ya. Seri ini seperti ini contohnya. Jadi ada beberapa subplan di dalam plan GS itu sendiri. Jadi seperti digambar ada G1, G2 sampai dengan GK, di mana untuk mencari fungsi transfer dari GS itu atau plan yang besarnya itu adalah GS sama dengan produk dari G1S itu sama dengan kita kalikan semua plan di dalamnya. Jadi G1S dikali G2S sampai dengan GKS, di mana nilai K itu adalah bilangan real dari 1 sampai tak hingga, kemudian I-nya itu sama dengan 1. Kemudian ada blok diagram tipe paralel seperti yang dilihat pada gambar berikut. Jadi nilai G1, G2 sampai dengan GK itu dijumlahkan sehingga membentuk suatu plan yang besar. Dan untuk mencari fungsi transfer dari hubungan paralel itu adalah nilai GS itu sama dengan penjumlahan dari GIS. Jadi itu sama dengan G1S ditambah G2S ditambah sampai dengan GKS. Kemudian ada blok diagram berupa feedback ya, atau closed loop. Jadi di sini itu seperti digambar, ada input, ada output, kemudian ada plan-nya, kemudian ada plan feedback-nya, kemudian ada feedback ke RS-nya. Nah, itu di dalam untuk mencari fungsi transfer dari GS feedback system itu adalah GS sama dengan G1S dibagi 1 ditambah atau dikurangi dengan G1S kali G2S. Seperti itu. Kemudian untuk penyederhanaan blok diagram dapat dilihat seperti berikut. Jadi kalau blok diagram seperti ini, penyederhanaannya menjadi seperti ini. Nah, kalau blok diagram begini, penyederhanaannya menjadi begini. Kemudian kalau blok diagramnya begini, disederhanakan menjadi begini. Dan blok diagram begini, disederhanakan menjadi begini. Nah, untuk blok diagram yang ini, disederhanakan menjadi seperti ini. Kemudian untuk blok diagram yang ini, penyederhanaannya menjadi seperti ini. Contoh, misalnya saya punya blok diagram feedback system seperti ini. Jadi, saya punya RS, kemudian ada input
ada input RS, kemudian ada output YS, kemudian plan-nya ada C dan G, feedback-nya H, kemudian ada U, ada B juga. Nah, ini bagaimana cara menyelesaikan open loop dan closed loop-nya. Nah, perlu diingat untuk open loop system berarti kita cuma butuh B dan E saja. Jadi B per E, BS per ES itu berarti yang digunakan hanya CS kali GS dikali HS untuk yang open loop system. Nah, untuk yang closed loop system seperti yang sebelumnya, itu adalah nilai YS per RS itu adalah C dikali G per 1 plus ditambah CS, GS, HS. Nah, untuk yang open loop system, kalau seandainya feedbacknya berupa tanda kurang, berarti di output fungsi transfernya itu adalah tambah. Tapi kalau di dalam blok diagram itu tandanya tambah, berarti di fungsi transfernya menjadi tanda kurang. Seperti itu. Nah, contoh kedua, misalnya saya mau menyederhanakan blok diagram berikut. Nah, langkahnya itu adalah kita bagi per blok-blok yang bisa disederhanakan, seperti C1 dan C2 ini, kemudian G1 dan H1, kemudian H2 dan H3. Nah, untuk C1 dan C2 ini kan bentuknya adalah blok diagram paralel. Nah, paralel kan tinggal ditambahkan saja. Kemudian G1 dan H1 itu adalah feedback system, jadi bisa disederhanakan menggunakan persamaan feedback. Kemudian H2 dan H3 itu adalah sistem seri, jadi tinggal dikalikan saja. Nah, ini kalau kita sederhanakan menjadi seperti ini. Nah, kemudian hasil penyederhanaan pertama ini kita feedbackkan lagi ke bawah, sehingga kalau kita turunkan lagi dengan menggunakan persamaan feedback, maka hasilnya adalah seperti ini. Baik, untuk blok diagram sampai di sini dulu materinya. Nanti kita akan lanjut ke pemodelan sistem dengan fungsi transfer dan blok diagram. Kemudian akan kita coba contohnya menggunakan live view secara simulasi. Terima kasih.